Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari Kelompok 3 akan membawakan topik terkait Partai PKB. Nah, Partai PKB sendiri adalah merupakan partai politik dan kepanjangannya yaitu adalah Partai Kebangkitan Bangsa, di mana partai ini didirikan pada tanggal 23 Juli tahun 1998 dan diketuai oleh KH Abdurrahman Wahid. Nah, untuk lebih lanjutnya terkait partai politik PKB ini, kita langsung saja menuju ke bagian wawancara interview dari teman-teman kami yang lain. Terima kasih, selamat menonton. Bagaimana sih strategi dari BPJ PKB Semarang ini dalam meraih dukungan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan jumlah suara untuk mendukung PKB pada pemilu 2024 kemarin? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ditanya soal strategi, ya emang alhamdulillah 2024 ini emang meskipun ya pemilu yang banyak pengamat mengatakan sebagai ya pemilu yang brutal gitu ya, karena mungkin nilai politik itu sudah telanjang di depan mata. Tapi ya kami itu sudah punya loyalis ya konstituen yang dari tahun ke tahun alhamdulillah tetap setia sehingga memudahkan kami di DPC untuk mengatur strategi. Nah, ini yang kemudian terbukti bahwa 2024 ini kami meningkat kursinya. 2019 itu 4 kursi, 2024 ini alhamdulillah menambah 1 kursi menjadi 5. Nah, soal strateginya ya tadi bahwa bagaimana kita merawat yang sudah settle, yang loyalis, kemudian juga meraih dukungan konstituen baru untuk bisa menambah suara. Saya kira itu yang lakukan untuk 2024 ini. Ya, itu saya kira tidak hanya pemilu 2024 ya. Setiap event pemilu itu mesti ada namanya ya negatif campaign atau black campaign bahkan. Ya kita beruntung kalau di masalah perkotaan ini saya kira pemahamannya sudah mulai baik ya terhadap bagaimana menyaring, menfilter antara yang benar dan tidak benar. Ya, tentu kita melakukan tadi bahwa misalnya counter isu yang terkait dengan yang tidak benar tadi, kemudian dengan narasi-narasi yang tentu kita tidak membalas dengan misalnya antara black campaign atau negatif campaign dengan hal yang serupa, karena memang partai PKB ini kan memang didirikan oleh para ulama ya. Tentu kalau dengan mengangkat dengan hal yang sama, tentu ini sesuatu yang ya tentu jauh dari apa yang diajarkan selama ini. Jadi strateginya seperti itu, bahwa kita mengcounter balik dengan hal yang positif. Izin saya bertanya, Ya. kira-kira apa saja persiapan yang dilakukan sama DPC PKB Kota Semarang untuk menghadapi pemilu tahun ini? Terus bagaimana cara memastikan para kader-kadernya itu juga untuk menghadapi pemilu ini? Jadi yang pertama tentu kita merekrut kader yang siap untuk berlaga ya. Persiapan itu ya jauh-jauh hari memang. Dari awal sudah kita sampaikan kepada para kader untuk mengambil peran itu ya. Jadi ya memang karena kader PKB ini ya identik dengan kader Nahdlatul Ulama, ya tentu kriteria tentang bagaimana menentukan para calon. Karena sebetulnya kalau peran partainya itu kan
dengan sistem proporsional terbuka itu kan tidak terkait dengan nomor urut. Nomor berapapun kalau memang effortnya besar, effortnya tinggi, mempunyai modal pengalaman dan sebagainya, tentu tidak menjadi masalah. Jadi yang menyiapkan itu memang jauh-jauh hari untuk yang pertama memang untuk prosesnya pemilu itu dengan sistem pemilu proporsional terbuka itu ada di para caleg. Ya, peran partai hanya mengantarkan, menarasikan besarnya, kemudian yang terjun ke masyarakat untuk meraih simpati, dukungan itu para caleg. Terus tadi apa lagi tambahan? Kira-kira kalau dari DPC PKB-nya itu apa saja yang harus dipersiapkan? Ya tadi pertama caleg, ya pertama rekrutmen caleg sesuai dengan jadwal yang kita internal juga punya, KPU jelas ada. Karena di KPU sudah ditetapkan tentang DCS kapan, DJT-nya kapan. Kemudian juga tadi bahwa DPC-nya bagaimana menarik simpati masyarakat. Nah tentu dengan narasi, dengan komunikasi, dengan turun ke bawah, dan itu menjalin ada stakeholder kunci siapa saja. Kalau di NU atau di PKB tentu para kiai, para kiai, kemudian para pemimpin atau tokoh masyarakat, Thomas ya, di berbagai level. Karena PKB ini menjadi partai terbuka, tentu tidak hanya para kiai yang didekati. Saya kira itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana rencana kampanye DPC PKB Semarang untuk pemilu 2024 kemarin, dan apa saja media platform yang digunakan untuk menjangkau pemilu di Semarang? Iya. Jadi kalau kampanye memang sudah diatur, tapi karena kita ini sekarang ini era digital, era medsos, tentu hampir kemarin itu tidak ada yang namanya kampanye terbuka. Artinya di lapangan pidato seperti dulu ya. Karena makanya dengan maraknya media sosial dengan berbagai macam platform, kita gunakan seefektif mungkin. Jadi itu yang kita lakukan. Kalau soal pertemuan-pertemuan ya terbatas, pertemuan terbatas, konsolidasi itu, kemudian lebih banyak kita kerahkan para caleg untuk langsung terjun ke bawah, ke masyarakat. Jadi ini yang sehingga kayak kemarin kan hampir kalau di PC Kota Semarang tidak ada satu jadwal pun yang untuk partai kampanye terbukanya ke mana, kampanye akbar lah misalnya, tidak ada, tidak disarankan juga. Sehingga kami ya di Kota Semarang ya hampir semua partai ya tidak menyelenggarakan. Kemudian juga saya sendiri DPC menerbitkan semacam tabloid yang kita sebar door to door. Itu sekitar 100.000 ya, 100.000 tabloid yang isinya ya pilpres dan juga pileg. Saya ingin menanyakan nih, tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam persiapan pemilu khususnya di DPC Semarang ini, dan bagaimana sih cara Bapak sendiri sebagai pengurus DPC PKB mengatasi apatisme dan ketidakpedulian politik pada kalangan masyarakat di Semarang? Oh, iya. Jadi kalau soal tantangan yang terbesar tentu karena setiap perhelatan pemilu itu dibutuhkan dana yang cukup besar, baik itu kesiapan masing-masing caleg maupun DPC. DPC tentu menyiapkan saksi. Saksi kan ya kita tahu saksi itu hampir sehari semalam. Nah tentu isaroh atau uang transport atau uang makan macam-macam itu kan juga cukup besar. Dikalikan dengan 5.800-an TPS. Ini ya juga cukup menyita perhatian, dan bagaimana caranya ya kita memang yang pertama tentu sumbangan dari kader.
kemudian dari ya anggota dewan, kemudian dari struktur ya dari DPP juga ada, dari DPW juga ada, tingkat pusat ada tuh. Ya, jadi itu yang ya kita anggap bahwa itu juga tantangan berat. Kemudian tadi yang kedua Pak, strategi Cara Bapak menangani apatisme dan oh ya apatisme. Jadi kita alhamdulillah kalau pemilu 2004 itu partisipan itu cukup tinggi ya, cukup tinggi. Artinya apatisme itu tidak terlalu signifikan. Jadi sudah mulai ada kesadaran bahwa ini adalah hak 5 tahun sekali untuk disampaikan kepada ya sistem yang memang dibangun demokrasinya seperti ini. Nah, tentu kami membuat semacam penyadaran khususnya di basis konstituen kami bahwa betapa pentingnya mekanisme pemilu ini, karena segala sesuatu dari mulai mau tidur sampai tidur lagi itu hampir semuanya itu menjadi keputusan politik. Ya. Kalau kita tidak berpartisipasi atau masyarakat tidak berpartisipasi, ya bagaimana untuk bisa mengubah keadaan? Tentu dititipkan melalui program-program di partai politik menjadi kontestan pemilu. Jadi kontestan pemilu. Itulah yang kemudian kami sampaikan kepada masyarakat bahwa sangat rugi masyarakat apabila tidak mengambil haknya untuk mengaktualisasikan dalam politik masing-masing. Karena setiap orang, setiap penduduk Kota Semarang itu adalah insan politik, gitu ya. Sadar atau tidak sadar. Nah, daripada apa ya, walaupun tidak punya itu kan lebih baik sampaikan meskipun apakah itu hasilnya baik atau belum, itu adalah mekanisme politik yang itu ya. action. Oke teman-teman, jadi sekian hasil interview dari kelompok kami kepada Ketua PKB Pak Masun, DPC Provinsi Jawa Tengah. Mungkin terima kasih teman-teman yang sudah menonton video dari kami. Selebihnya mohon maaf. Bye-bye.